Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kisah mualaf. Seorang pemuda yang termasuk langka didapatkan tentang kemampuannya, yaitu pemuda China asal Singapura yang telah jadi muslim. Pemuda tersebut bernama Darren Mak. Pemuda keturunan China asal Singapura ini memiliki kelebihan yang cukup langka. Dia merupakan seorang poliglot dengan kemampuan memahami 14 bahasa. Dilansir di Mothership, ada satu hal yang kisahnya semakin menarik karena poliglot ini merupakan seorang muslim. Banyak cerita di balik hidayah yang didapatkannya. Banyak orang mengira dia sekilas terlihat seperti pemuda sederhana yang ramah. Tetapi di balik senyumnya, dia pernah menderita depresi di usia 17 tahun. Sebelum memeluk Islam, dia dikenal sebagai seorang pemarah, bahkan depresi pernah membuatnya mencoba bunuh diri. Saya banyak berpikir tentang kematian, karena aku berpikir apa gunanya. Kadang-kadang saya mencari tahu cara yang paling tidak menyakitkan untuk bunuh diri dan merencanakan cara bunuh diri. Kata dia, meski dia seorang poliglot, prestasinya di sekolah tidak sebaik bahasa yang dipahaminya. Dia juga dikenal sebagai peminum berat, dengan percobaan bunuh diri berkali-kali. Tiba-tiba satu malam dia bermimpi hal yang menurutnya aneh. Ia bermimpi tentang situs suci umat Islam, yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dan awalnya dia merupakan seorang ateis yang tidak mempercayai agama apapun saat itu. Letakkan bebanmu dan hadapkan dirimu ke Ka'bah Baitullah. Perintah sebuah suara dalam mimpinya. Karena tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Islam atau Ka'bah, ia bingung karena dia memimpikannya sesuatu yang begitu spesifik. Tetapi sebagai seseorang yang percaya pada nasib, ia menganggap ini sebagai pertanda. Aku benar-benar ketakutan, katanya sambil tertawa kecil. Dia perlahan mempelajari Islam dan melakukan penelitian sendiri selama sekitar 2 tahun. Ini dilakukan sebelum dia memutuskan mendaftarkan diri dalam kursus mualaf ketika dia berusia 19 tahun. Menjadi poliglot memang berguna. Beberapa bahasa, saya tahu, sedikit membantu ketika belajar Islam. Tetapi materi utama saya masih dalam bahasa Inggris. Katanya, ketika ia mengumumkan mualafnya di Facebook, orang mengira dia mengerjai mereka. Seseorang benar-benar mengirimi saya pesan ini lelucon kan? Yang lain bisa tahu Darren Mak orang yang sudah berubah. Suatu hari, setelah dia menjadi mualaf, Darren bertemu dengan seorang teman sekolah menengah saat makan malam. 5 menit setelah makan, dia ingat temannya tiba-tiba berkata kepadanya, "Hei Darren, aku baru sadar kamu belum mengucapkan sepatah kata pun." Ibu Darren cukup senang dengan perubahan pada putranya. "Kamu memiliki tujuan hidup sekarang. Kamu kini menjadi lebih baik, lebih bahagia," katanya. Namun ayahnya, sedikit lebih berhati-hati karena mualafnya itu terjadi selama puncak kekejaman ISIS. Ayahnya sangat ketakutan takut berubah menjadi teroris. Dia sangat takut sampai hari ini pun dia masih ragu. Seperti ketika saya mengatakan saya akan ke Indonesia, misalnya, dia akan bertanya, "Melakukan apa?" Ujar dia. Ayahnya takut karena banyak media barat yang menjelekkan Islam dengan teror. Padahal Islam sebenarnya tidak mengajarkan kekerasan. Sejak menjadi muslim, Darren makan makanan yang berbeda dengan keluarganya. Namun, dia tidak memaksakan ibunya dapur yang benar-benar halal. Dia tidak ingin merepotkan ibunya untuk membeli dapur baru lengkap dengan peralatan yang berbeda. Namun, ibunya memahami sehingga ketika memasak makanan untuk Darren, dia memasak dengan cara yang berbeda. Begitu juga ketika berkunjung ke rumah neneknya memahami cara hidup seorang muslim. Sehingga ketika makan bersama di meja makan terhidang 2 makanan yang berbeda. Menjadi seorang muslim, China juga memberi Darren perspektif unik tentang perjuangan komunitas muslim. Seperti menemukan tempat makan di Singapura. Makanan halal tidak murah, setidaknya 2 hingga 3 dolar lebih mahal rata-rata per makan. Dan ketika saya menyadari saya hanya bisa makan dari 1 restoran di sekolah saya, selama 4 tahun berikutnya dalam hidup saya seperti menghela nafas, katanya. Darren mengaku antusias menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, biasanya dia menghabiskan hari raya sendirian karena kebanyakan orang sibuk dengan keluarganya masing-masing. Saya biasanya menghabiskan waktu sendiri atau bersama beberapa teman yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Katanya, Darren tidak terlihat seperti tipikal Muslim atau Melayu di Singapura. Ia bersyukur terhindar dari perundungan yang sering dihadapi rekan-rekan Muslimnya sehari-hari. Namun, ketika seorang sopir taksi mengetahui Darren adalah seorang Muslim, ia memperingatkannya untuk berhati-hati karena Islam selalu mendapatkan sesuatu. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi jelas bagi Darren kemana arah pembicaraan itu. Ini membuka mata saya pada kesulitan yang dialami umat Islam di sini. Dan ini adalah hal-hal yang tidak harus dipikirkan oleh non-Muslim, katanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya.
Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.